Lancia mewakili salah satu anomali paling menarik dalam sejarah industri otomotif global. Sebagai entitas yang didirikan atas prinsip rancangan dengan akurasi tinggi dan inovatif. Dan hari ini hampir tidak ada yang mengenal mereka. Jadi, bagaimana sebuah merek yang pernah jaya mendominasi WRC dan menjadi legenda yang tidak terkalahkan bisa runtuh ke jurang kehancuran? Ini bukan sekedar kisah bisnis. Ini adalah kisah sebuah warisan bisa hancur dari dalam. Kita mulai dengan lahirnya sang inventor revolusioner dari seorang test driver Fiat, yaitu Vincenzo Lancia. Vincenzo lahir pada tahun 1981 di Fobello. Vincenzo adalah seorang driver test dan pembalap resmi Fiat, sebuah peran yang memberikan pemahaman mendalam tentang keterbatasan sebuah mobil. Bersama Claudio Fogolin, ia mendirikan Lancia pada tahun 1906 di Turin. Lancia pertama yang diproduksi dan dijual ke publik yaitu model 51 tahun 1907 dengan mesin 4 silinder yang menghasilkan 28 horsepower, output yang lebih bertenaga dari kebanyakan kompetitor di kelasnya. Era evolusi dan inovasi terbesar di industri otomotif. Pada tahun 1922, Lancia meluncurkan Lancia Lambda, mobil pertama di dunia yang menggunakan bodi monokok dan suspensi independen di roda depan. Vincenzo terinspirasi dari struktur lambung kapal yang ringan tanpa mengurangi kekuatan strukturnya. Ini adalah sebuah lonjakan peningkatan yang luar biasa, di mana pada zamannya dibangun di atas sasis leather frame. Lancia tidak berhenti di situ. Pada tahun 1937, Vincenzo memperkenalkan Aprilia yang dirancang dengan fokus pada koefisien drag. Yang unik dari mobil ini adalah tidak adanya pilar tengah dan suspensi independen di roda belakang. Namun, sebelum mobil ini diproduksi massal, Vincenzo Lancia meninggal dunia akibat serangan jantung pada tahun yang sama, dan kendali perusahaan beralih ke istrinya, Adele Miglietti Lancia, dan putranya, Gianni Lancia. Di bawah kepemimpinan Gianni Lancia, perusahaan mulai memasuki era yang sering dianggap sebagai era keemasan. Langkah pertama yang paling signifikan adalah merekrut Vittorio Jano, yang sebelumnya seorang insinyur dari Alfa Romeo. Kolaborasi ini menghasilkan Lancia Aurelia yang diluncurkan pada tahun 1950. Aurelia mencatat sejarah sebagai mobil produksi massal pertama yang menggunakan mesin V6 yang terkenal dengan masalah getarannya dan dianggap tidak layak digunakan di kendaraan massal. Dan model Aurelia B20 GT yang dirancang Pininfarina melahirkan istilah Gran Turismo. Namun, dorongan inovasi ini harus dibayar mahal karena biaya produksinya yang tinggi dan volume penjualan yang terbatas pada pasar yang tersegmentasi, ditambah optimisme Gianni terhadap balapan semakin membebani perusahaan. Dengan masuknya Lancia ke Formula 1 dengan Lancia D15, perusahaan berada pada ambang kebangkrutan. Pada tahun 1955, setelah kematian tragis pembalap utamanya, Lancia menarik diri dari balapan dan menjual aset balapannya ke Ferrari. Pada 1956, kendali perusahaan beralih ke keluarga Pesenti, pemilik bisnis raksasa semen Italcementi, yang mencoba menstabilkan keuangan perusahaan dengan meluncurkan model Flavia pada tahun 1963. Masuk ke dinasti rally Lancia. Pada tahun 1969, Fiat melihat Lancia yang kesulitan finansial, akhirnya mengakuisisi Lancia, dan di era ini, nama Lancia menjadi terang kembali dengan Lancia Fulvia Coupe HF yang menjadi juara konstruktor pada ajang WRC tahun 1972. Di tahun yang sama, muncullah Lancia Stratos HF, mobil yang dirancang secara khusus dari nol untuk memenangkan rally, bukan hasil dari modifikasi atau hasil tuningan dari mobil massal. Stratos memiliki bentuk yang ekstrim, dibekali mesin V6 2,4 liter dari Ferrari Dino 246 dengan konfigurasi mesin mid engine rear-wheel drive. Hasilnya, mobil ini meraih prestasi 3 kali juara berturut-turut dari tahun 1974 sampai 1976. Ketika regulasi Grup B diperkenalkan pada tahun 1982, Lancia meluncurkan model 037. Di era ini, Audi juga memperkenalkan Audi Quattro yang berpenggerak 4 roda. Namun, Lancia tetap yakin dengan penggerak roda belakang yang mengandalkan efisiensi berat dan handling. Lancia 037 berhasil memenangkan juara konstruktor pada tahun 1938, mengalahkan Audi yang lebih ganas, namun dengan bobot yang berat. Lancia 037 menjadi pemegang rekor sebagai mobil rear-wheel drive yang memenangkan juara dunia konstruktor di WRC. Setelah Grup B dilarang karena alasan keamanan pada tahun 1986,
FIA memperkenalkan grup A yang mengharuskan mobil dibangun berdasarkan mobil produksi massal. Lancia memodifikasi model Delta. Mereka menjadikan Lancia Delta HF Integrale dan memenangkan 6 kemenangan beruntun dari tahun 1986 sampai 1992. Sebuah pencapaian yang menempatkan Lancia Delta sebagai mobil rally paling sukses sepanjang masa. Bahkan sampai sekarang belum ada yang memecahkan rekor tersebut di WRC. Namun kesuksesan ini tidak sejalan dengan kesehatan finansial perusahaan. Dan pada tahun 1992, Lancia mengumumkan pengunduran diri dari balapan dunia. Titik balik kehancuran Lancia. Balik ke tahun 1972, di saat di bawah kepemimpinan Fiat, model pertama yang diluncurkan yaitu Lancia Beta. Meskipun secara teknologi terbilang canggih, tapi mobil ini menderita karena masalah kualitas yang fatal, yaitu karat. Masalah ini diperparah karena adanya rumor penggunaan baja murah dari Uni Soviet yang diperoleh melalui kesepakatan dagang antara Fiat. Meskipun klaim baja Soviet ini tidak pernah terbukti secara resmi, akibatnya ribuan unit Beta di Inggris dan pasar ekspor lainnya di-recall dan menawarkan skema buyback bagi pemilik yang tidak puas. Bencana ini menghancurkan nilai jual kembali dan citra merek Lancia secara permanen. Memasuki tahun 1990-an, Fiat mulai menerapkan strategi penghematan biaya yang lebih agresif melalui pembagian platform. Lancia kehilangan karakter uniknya. Model-model Lancia berikutnya sering dianggap hanya sebagai model versi mewah dari model Fiat yang sudah ada. Masa stagnan dan rebadge. Di awal tahun 2000-an adalah periode yang paling menyedihkan bagi para penggemar. Merek yang awalnya berdiri sejajar dengan Ferrari dan Mercedes, kini berubah menjadi merek lifestyle. Lancia Thesis yang diluncurkan pada tahun 2001 adalah upaya terakhir Lancia untuk bersaing di segmen mobil premium. Walaupun akhirnya gagal, meski interior yang digunakan cukup mewah di zamannya, desain eksteriornya kurang diterima oleh kebanyakan orang. Setelah penggabungan Fiat dan Chrysler, CEO Sergio Marchionne melakukan eksperimen yang dianggap banyak orang sebagai penghinaan terhadap warisan Lancia. Antara tahun 2011 sampai 2015, model-model Chrysler di-rebadge menjadi brand Lancia dan diekspor ke pasar Eropa. Strategi ini gagal karena tidak ada keselarasan filosofi antara citra merek Amerika dengan merek Italia. Dan akhirnya, Marchionne menarik Lancia dari pasar internasional dan menyatakan bahwa Lancia hanya akan menjual mobilnya di pasar Italia dengan Lancia Y. Lancia bertahan hidup hanya mengandalkan satu mobil untuk pasar lokal, dan anehnya menjadi mobil terlaris di pasar domestik. Namun pada tahun 2021, FCA dan PSA bergabung dan membentuk grup Stellantis. Kebangkitan Lancia atau sekedar ilusi. Di bawah payung Stellantis, Lancia mendapatkan kesempatan hidup baru melalui rencana strategi 10 tahun yang dimulai sejak 2022. Tahun 2026 menjadi titik balik di mana janji-janji teoritis itu mulai berubah menjadi kenyataan. Diawali dengan Lancia secara resmi kembali ke dunia rally pada tahun 2026 melalui program WRC Rally 2 yang didukung langsung oleh pabrikan menggunakan Y Rally 2 HF Integrale. Lancia berusaha membangun kembali kejayaan masa lalu mereka yang gemilang setelah absen lebih dari 3 dekade. Lalu peluncuran All New Y yang dijual ke pasar Spanyol dan Prancis. Pasar Spanyol menjadi kunci kedua bagi Lancia karena Y mulai diproduksi di pabrik Zaragoza Spanyol yang meningkatkan nama Lancia kembali. Meskipun pada tahun 2026 menunjukkan tanda-tanda keberhasilan, masa depan Lancia masih penuh dengan tantangan. Lancia adalah studi kasus tentang ketahanan sebuah merek otomotif, di mana yang dulunya sebagai puncak teknologi pada Lambda hingga kehancuran reputasi akibat skandal karat pada model Beta dan stagnasi panjang di bawah manajemen Fiat. Di tahun 2026, merek ini tidak lagi sekedar kenangan bagi para penggemar dan kolektor. Dengan kembalinya ke ajang rally dunia, Lancia sedang mencoba mengembalikan kejayaan mereka di era elektrifikasi. Terima kasih sudah menonton. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.